Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Bersama saya Vicky Bastian. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang chord, teman-teman. Namun di video kali ini kita tidak akan belajar chord baru atau variasi chord, melainkan kita akan belajar bagaimana cara berpindah chord. Karena kemarin salah satu teman kita bertanya, "Bang, kenapa kalau saya pindah chord selalu jarinya nyangkut di string?" Oke, kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara berpindah chord dengan halus seperti itu. Namun sebelum itu, apabila kalian ingin belanja gitar atau membeli sebuah alat musik seperti gitar dan biola, ukulele, atau kajon, kalian bisa klik Instagram @fn.music308, Instagram yang ini. Nah, kalian bisa klik link yang itu, atau kalian bisa kunjungi di Facebook, tulis saja FN Store, nanti bakalan muncul di sana. Kalian bisa langsung tanya-tanya dan juga bisa request gitar suka-suka kalian mau model seperti apa juga bisa. Oke, teman-teman, buat kalian yang baru saja datang ke channel ini dan baru saja ingin belajar chord, kalian bisa klik terlebih dahulu video yang ini, playlist yang ini maksud saya, atau kalian bisa klik linknya ada di pojok kanan atas di video kalian. Oke teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Oke teman-teman, jadi di sini videonya mungkin akan dibagi menjadi beberapa part ya teman-teman. Yang pertama yaitu open chord movement, teman-teman. Jadi dimana kita akan belajar dari cara berpindah chord yaitu dengan open chord. Kemudian yang kedua yaitu kita akan belajar mengenai barre chord movement atau yang disebut dengan chord balok, teman-teman. Nah, jadi perpindahan satu chord ke chord yang lain tapi sudah menggunakan chord balok, teman-teman. Buat kalian yang belum belajar bisa klik linknya ada di pojok kanan atas ya teman-teman. Videonya sudah ada lengkap di sana. Oke teman-teman, jadi video yang ketiga nantinya yaitu cara berpindah chord yaitu dengan relative chord, teman-teman. Nah, buat kalian yang belum tahu relative chord itu apa, pastikan kalian subscribe di channel ini dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video dari kita dan juga mendapat materi-materi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian, teman-teman. Dan kalau kalian pengen mendukung channel ini, kalian bisa donasi di bawah di link di kolom deskripsi atau di pin kolom komentar. Oke teman-teman, langsung aja kita ke materinya. Oke teman-teman, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu dari chord E ke A, teman-teman, dan begitu juga sebaliknya dari chord A ke E. Nah, bagaimana sih tips berpindah chord dari E ke A, baik itu mayor ataupun minor? Pertama yang akan kita pelajari yaitu chord mayornya terlebih dahulu, teman-teman. Kita akan grip chord mayor, A mayor. Kita berada di A mayor sekarang. Nah, bagaimana jika kalian ingin berpindah ke E mayor, teman-teman? Jika kalian ingin berpindah ke E mayor, itu caranya sangat mudah sekali, teman-teman. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah pindahkan jari telunjuk kalian dari string keempat fret kedua ke string ketiga fret pertama. Pindahkan terlebih dahulu di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kalian naikkan kedua jari kalian, yaitu jari manis dan jari tengah kalian ke string kelima dan string keempat di fret kedua. Seperti ini. Saya beri contoh. Ini adalah chord A mayor. Jika ingin berpindah, maka kalian lepaskan jari telunjuknya, pindahkan ke string 3 fret pertama dan pindahkan dua jari kalian di string keempat kelima di fret kedua. Sekali lagi. Oke, bagaimana jika kalian ingin berpindah dari chord E mayor ke A mayor, teman-teman? Nah, begitu juga jika kalian ingin berpindah dari E mayor ke A mayor, caranya sangat mudah sekali. Kalian cukup memindahkan kedua jari kalian di string kedua dan ketiga di fret kedua, atau jika kalian jarinya kurang peka, kalian bisa pindahkan terlebih dahulu jari telunjuk kalian di string keempat fret kedua, kemudian pindahkan kedua jarinya di bawah di fret kedua, string ketiga dan kedua. Seperti ini. Kita ulang sekali lagi di sini. Kemudian kita pindahkan. Sekali lagi. Nah, dengan cara tersebut kalian tidak akan nyasar lagi megang chordnya, teman-teman. Jadi tidak akan kesasar ke string yang lain ya, teman-teman. Kita coba dari A ke E kemudian ke A lagi.
seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu dari A mayor ke D mayor, teman-teman. Nah, di sini sedikit berbeda, teman-teman. Dari A ke D. Dari A, jika kalian ingin berpindah ke chord D mayor, maka yang harus kalian lakukan adalah memajukan jari manis kalian yang berada di string kedua, fret kedua, ke fret ketiga di string kedua. Kemudian kalian meletakkan jari tengah kalian di string pertama di fret kedua dan jari telunjuk kalian di string ketiga di fret kedua. Jadi seperti ini. Baik, kita lakukan seperti ini A mayor. Jika ingin berpindah ke D mayor, maka kalian cukup memajukan jari manis kalian di fret ketiga, kemudian letakkan jari tengah di string pertama fret kedua dan jari telunjuk di string ketiga fret kedua. Sekali lagi. Nah, bagaimana jika kalian ingin berpindah dari chord D ke chord A mayor, teman-teman? Sama saja caranya ya, teman-teman. Jadi, di sini chord D. Jika ingin berpindah ke chord A mayor, kalian cukup memundurkan jari manis yang berada di fret ketiga di string kedua ke fret kedua, string kedua. Kemudian kalian memindahkan jari tengah dan jari telunjuk kalian pada string ketiga dan string keempat di fret kedua. Perhatikan baik-baik. Ini chord D. Jika kalian ingin berpindah ke A mayor, caranya seperti ini. Mundurkan dan letakkan kedua jari. Sekali lagi. Nah, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Tips dari saya supaya jarinya tidak nyasar kemana-mana. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada chord dari C ke G, teman-teman. Nah, untuk C dan G saya hanya membuat mayornya saja karena C minor dan G minor tidak termasuk dari open chord ya, teman-teman. Jadi untuk C dan G saya akan membuat mayornya saja. Oke, di sini C ke G, caranya seperti ini. Kita mulai dari chord C terlebih dahulu. Jika ingin berpindah ke chord G, kalian cukup menaikkan kedua jari kalian, yaitu jari tengah dan jari manis kalian pada string kelima dan string keenam di fret yang sama. Kemudian kalian menambahkan jari kelingking kalian pada string pertama di fret ketiga, teman-teman. Nah, kalian harus melatih memegang chord G dengan cara seperti ini, jangan dengan cara seperti ini. Nah, cara seperti ini adalah cara yang keliru. Sebenarnya tidak keliru, hanya saja kalian akan mengalami kesulitan ketika kalian ingin berpindah ke chord yang lain. Seperti itu. Saya sarankan menggunakan jari tengah, jari manis, dan jari kelingking kalian untuk memegang chord G. Jadi seperti ini. Jika ingin berpindah ke chord C, maka kalian cukup letakkan jari telunjuk kalian di string kedua fret pertama, kemudian menurunkan kedua jari kalian di string kelima dan string keempat di fret yang sama. Jadi seperti ini. Kita ulangi lagi dari chord C ke G. Naikkan kedua jarinya di fret yang sama, hanya saja di string ke-5 dan string ke-6, kemudian tambahkan dengan string pertama fret ketiga dengan jari kelingking. Jika ingin berpindah ke C, lepaskan jari kelingking kita dan tambahkan jari telunjuk kita di fret kedua, fret pertama maksud saya, di string kedua, kemudian turunkan jarinya di string ke-5 dan ke-4 di fret yang sama. Sekali lagi. Nah, seperti itu. Oke. Ini adalah chord yang terakhir, open chord dari D ke E, teman-teman. Nah, ini yang belum. Dari D mayor ke E mayor. Dari D ke E mayor. Jika kalian ingin berpindah dari D ke E mayor, itu ini adalah chord D. Kalian sudah tahu. Jika kalian ingin berpindah ke E mayor, kalian cukup memundurkan jari telunjuk yang berada di string ketiga fret kedua ke string ketiga fret pertama, mundurkan satu fret dan kemudian letakkan kedua jari kalian, yaitu jari tengah dan jari manis di fret kedua, string kelima dan keempat. Seperti ini. Kita ulang kembali ke D. Kita mundurkan dan letakkan.
Sekali lagi. Mundurkan telunjuknya dan letakkan. Seperti itu. Nah, jika dari E ke D sama saja, kalian lepaskan terlebih dahulu dan majukan. Jadi bersamaan dengan melepaskan kedua jari tengah dan jari manis kalian, kalian juga memajukan jari telunjuk kalian ke fret ketiga. Kemudian kalian meletakkan jari tengah kalian di fret kedua di string pertama dan letakkan jari manis kalian di string kedua fret ketiga. Seperti ini. Saya lakukan dengan gerakan lambat seperti ini. Lepaskan dan majukan. Set. Kemudian ke sini. Jika ingin berpindah ke E sama saja, lepaskan keduanya dan mundurkan secara bersamaan. Jadi seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalian bisa melatihnya dengan chord A, D, kemudian ke E. A, D, E, A. Kalian bisa melakukan seperti itu untuk latihan awal kalian. Nah, kemudian yaitu untuk chord minornya, teman-teman. Nah, dari sini saya akan membuat chord A minor. Dari A minor ke E minor, bagaimana caranya? Sangat mudah sekali. Kalian cukup melepaskan jari telunjuk kalian yang berada di string kedua fret pertama dan memindahkan kedua jari kalian di string ke-5 dan string ke-4 di fret yang sama. Seperti ini. Kita ulang sekali lagi. Ini A minor. Lepaskan jari telunjuknya dan pindah ke atas. Begitu juga jika kalian ingin berpindah dari E minor ke A minor. Kalian cukup menurunkan kedua jari kalian di string ke-4 dan ke-3 dan kemudian menambahkan jari telunjuk di string kedua fret pertama. Kita ulang, E minor. Kita pindahkan ke bawah dan letakkan jari telunjuknya di string kedua. Sekali lagi. Seperti itu. Cukup mudah ya. Nah, sekarang bagaimana jika dari A minor ke D minor, teman-teman? Jika dari A minor ke D minor, kita cukup melakukan seperti ini. Kita menurunkan jari telunjuk kita yang berada di string kedua di string pertama fret yang sama. Nah, kemudian kita akan menurunkan jari tengah kita yang berada di string ke-4 ke string ketiga di fret yang sama, yaitu fret kedua. Dan jari manis ini kita majukan satu fret berada di fret ke-3, seperti ini. Jadi kurang lebih gerakannya ya seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Jadi jika dari D ke A itu pun kita lakukan gerakan sebaliknya. Kita lepaskan terlebih dahulu kedua jarinya dan kita naikkan jari telunjuk kita secara bersamaan dengan dilepasnya kedua jari tengah dan jari manis. Kemudian kita letakkan di string ke-3 dan ke-4 di fret kedua. Nah, lakukan seperti itu dengan sering, maka semakin sering kalian melakukannya, kalian akan semakin peka jari kalian terhadap string pada gitar kalian. Seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin cukup mudah ya, teman-teman. Jika dari D ke E, mungkin ini sedikit jauh dari D minor ke E. Bagaimana cara berpindahnya? Yaitu caranya seperti ini, teman-teman. Kalian lepaskan kedua jari tengah dan jari manis kalian dan berpindah ke atas ke string ke-4 dan string ke-5. Bagaimana cara mengetahuinya? Kalian akan merabanya dengan jari tengah kalian. Nah, di sini ada string ke-6, otomatis di bawahnya yaitu string ke-5 dan kemudian kalian tinggal meletakkannya di sini dan letakkan jari manis kalian di string ke-4 di fret kedua. Seperti itu. Cukup mudah bukan?
Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah nonton. Apabila videonya bermanfaat, kalian bisa tekan like dan share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa donasi channel ini. Nanti uang donasinya bakalan saya gunakan untuk mengembangkan channel ini agar lebih berkembang lagi. Linknya ada di deskripsi dan di pin kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Saya Vicky Bastian dan sampai jumpa di video berikutnya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette.